Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il awliya wal ulama wa li asatidatina wa muallimina khususan muallif hadzal kitab al-alim al-allamah Syekh Abdul Somad Al-Falimbani lahumul Fatihah. A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Adab yang ketiga, bahwasanya jangan tidur seorang melainkan telah ditulis wasiatnya itu padanya, karena barangkali ia mati di dalam tidurnya. Karena kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ia nukil daripada jumhur ulama, barang siapa mati daripada tiada berwasiat, niscaya tiada diberi izin baginya berkata-kata di dalam barzakh, yakni di dalam kubur, hingga hari kiamat. Padahal berkunjung-kunjungan dan berjumpa-jumpaan oleh segala orang yang mati dan berkhabar-khabar mereka itu, dan yaitu tiada kuasa berkata-kata, maka berkata sebahagian mereka akan sebahagiannya, inilah orang yang miskin padahal mati ia dengan tiada berwasiat. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita masih dalam pembahasan tentang adab-adab tidur yang 10 macam adab tidur. Adab yang pertama, disuruh tidur dalam keadaan suci dari hadas, suci daripada hadas kecil atau besar. Di sini disebutkan dan, malah bukan atau, dan berarti dua-duanya. Tidur tidak dalam keadaan junub. Kalau pakai atau, minimal dalam keadaan berwudu. Suci daripada hadas yang besar dan hadas yang kecil, dan suci batin daripada segala najis yang di dalam batin. Berarti disuruh suci lahir dan batin. Ini yang diajarkan di dalam ilmu tasawuf. Tidur dalam keadaan suci lahir dan batin. Sucinya jangan ada suci batinnya jangan ada sifat takabur atau dengki atau riya atau ujub yang ada di dalam hati. Ini paling penting ini. Yang kedua, tidur dalam keadaan sudah menyiapkan sarana bersucinya kalau bangun tidur. Jadi di sini disebutkan tempat air sembahyangnya, alat membersihkan giginya, sudah disiapkan. Jadi memang sebelum tidur sudah ada rencana kalau bangun untuk melakukan sesuatu yang baik yang terkait dengan melaksanakan ibadah. Sudah itu. Kemudian yang ketiga ini, tidur dalam keadaan sudah menuliskan wasiat.
Nah, wasiat itu adalah pesan yang dilaksanakan sesudah meninggal. Itu wasiat. Pesan yang dilaksanakan sesudah orang yang berpesan itu meninggal. Itu namanya wasiat. Jadi kalau tausiah aja, berarti apa-apa yang disampaikan dilaksanakan nanti setelah yang ngomong itu mati. Nah, itu aslinya. Mari kita dengarkan tausiah agama aja. Ini penggunaan bahasa yang kurang tepat. Sebab tadi pas isi wasiat dilaksanakan setelah yang berbicara itu meninggal. Berarti nanti mengamalkannya. Nah, jadi kurang pas dalam menggunakan bahasanya. Sudah. Alasannya siapa tahu meninggal itu dengan tidur itu bisa langsung meninggal. Nah, dikhawatirkan begitu. Lalu alasan yang lain, kata Imam Al-Ghazali, menukil daripada kebanyakan atau mayoritas pendapat ulama. Orang yang tidur dalam keadaan tidak berwasiat dan dia meninggal, nanti susahnya itu di dalam kubur. Susahnya dalam kubur adalah orang itu tidak dibolehkan bicara atau tidak bisa bicara, gitu aja deh. Padahal lama tidak boleh bicara ini sampai hari kiamat. Padahal yang terjadi, para penghuni kubur yatazawarul amwat. Para penghuni kubur itu di dalam kubur mereka saling berziarah, saling kunjung mengunjung. Ini kenyataan alam kubur, saling ziarah, saling kunjung mengunjung. Dan bukan hanya saling ketemu, juga saling sapa. Wa yatahaddatsun, mereka juga bicara. Nah, sedangkan orang yang meninggal dalam keadaan tidak berwasiat didatangi, diajak bicara, tidak bisa bicara. Membisu. Kesulitannya di situ. Artinya dia tidak bahagia dibandingkan roh-roh yang lain. Bisa ikut juga saling berkunjung, cuman tidak bisa bicara. Itu penderitaannya. Nah, sehingga di antara penghuni kubur itu ada yang ngomong kepada penghuni kubur yang lain, tuh lihat tuh, ini orang adalah hadzal miskin, ini orang miskin, ini orang susah maksudnya, mata min ghairi wasiyah, sebabnya dia meninggal dalam keadaan tidak berwasiat. Jadinya kayak itu. Kesusahannya di dalam kubur. Sebutannya ulun-ulang, kata Imam Al-Ghazali, kata para ulama. Jadi harus lengkap ini. Ini kata Imam Ghazali. Imam Ghazali kata siapa? Harus disebutkan kata ulama. Sebab ketika perkataan Imam Ghazali tidak dicarikan sumber, sering Imam Ghazali disalahkan, mengada-ngada aja. Imam Ghazali mengada-ngada aja. Padahal beliau juga mengutip dari pendapat jumhur ulama, jumhur mayoritas ulama, kebanyakan para ulama. Nah, itu sebabnya. Jadi ulun ulang, ada fakta yang disebutkan
tentang alam kubur. Para penghuni kubur itu saling ziarah. Kayak kita hidup, kayak orang hidup. Wa yatahaddatsun, saling sapa, ngomong-ngomong mereka. Iya. Bagaimana si anu, saling nanya. Nang terdahulu yang pasti, kayak apa kabar si anu. Itu sampai masalah kawin ditanya, sudah kawin lah si anu. Padahal itu pribadi banget, apa hubungannya? Tapi saking adanya perhatian penghuni kubur dengan orang yang masih hidup. Nah, sudah. Man awa ila firashihi la yanwi zulma ahadin wa la yahqidu ala ahadin ghufira lahu majtarama. Barang siapa mendatangi ke tempat tidurnya padahal ia tiada berniat akan menganiaya seseorang, ada niat untuk berbuat jahat terhadap seseorang, dan dia juga tidak dengki, tidak mendengki seseorang, niscaya diampuni oleh Allah Ta'ala baginya barang yang dikerjakan akan dosanya. Kalau dia punya dosa, Allah ampuni dengan sebab tidurnya tidak ada niat untuk berbuat zalim kepada seseorang dan tidak ada dengki terhadap seseorang. Dengki ini bukan hiri lah. Hiri itu ingin seperti orang lain, itu bagus. Ingin seperti orang yang lain yang bagus, itu bagus. Kalau dengki, tidak suka orang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Pengennya orang itu jangan sampai mengalahkan dirinya atau menginginkan nikmat itu hilang daripada orang tersebut. Nah, itu dengki. Nah, tanda supaya tidak dengki itu, bahasa yang sudah sering umum digunakan tuh, si anu nukar mobil, alhamdulillah. Jadi tunjukkan juga rasa senang. Bila si anu nukar mobil merangut, nah itu tanda dengki tuh. Kada senang mendengar orang lain dapatnya. Terserah kayak apakah, akhirnya dari mana duitnya aja, kan usah umpat mencari-cari itu. Yang penting tunjukkan rasa gembira dan jangan berusaha mencari tahu dari mana sumbernya. Baik. Ada kasus di Samarinda ini, kasihan. Ini yang terkait dengan kaum masjid, Bang, atau imam masjid. Ya mungkin rezekinya bagus, bisa bikin rumah, bisa beli mobil. Akhirnya apa karena dianggap sudah kaya, apa karena dicurigai dari mana duitnya, diberhentikan. Nah, kasihan. Padahal ya mungkin nabung dia, lalu bisa seperti itu. Nah, ada juga yang kayak itu. Kemudian lagi, seyogyanya ia berniat ketika hendak tidur akan berbuat kebajikan kepada muslimin pada ketika bangun. Wah, itu bagus banget. Sebelum tidur sudah pasang niat ingin berbuat baik kepada orang lain kalau sudah bangun. Suruhannya kayak itu. Pokoknya bahaya tidur dalam keadaan menyimpan dosa yang ada di dalam hati. Nah, adab yang kelima, bahwa jangan ia bersedap-sedap dan bersenang-senang dengan menyediakan tilam yang halus-halus dan yang lembut-lembut
tetapi seyogyanya meninggalkan yang demikian itu atau dicukupkannya atas tempat tidur yang sedang aja. Ya, ini relatif. Kalau tidak bisa tidur kecuali dengan kasur yang empuk, ya memang harus ini pilihannya. Yang penting bisa istirahat, lalu kembali segar, tenaga, lalu digunakan untuk beribadah. Artinya tidak fokus pada menyediakan nyamannya tempat tidur, tapi tidak ada niat untuk berbuat ibadah. Ini yang tidak dikehendaki di sini. Nah, jadi tidak mesti, tergantung masing-masing orang. Nah, bisa membeli atau memiliki atau menikmati sesuatu yang mahal tapi nyaman dan bisa syukur, itu lebih bagus. Apa-apa. Pokoknya beli kasur yang paling empuk tapi untuk syukur, wah itu bagus banget. Karena yang paling penting itu bisa menimbulkan rasa syukur. Caranya kayak apakah? Karena yang paling penting bisa menimbulkan rasa syukurnya itu. Sudah. Adab yang keenam, seyogyanya jangan ia tidur selama belum sangat ia mau tidur. Kalau memang belum banget ngantuknya, ya otomatis biar dipejam-pejamkan, kada guring-guring, buang-buang waktu aja. Dan jangan diberatinya akan tidur itu, melainkan jika diqasad dengan tidur itu menolongi atas berjaga pada malam, berbuat ibadah pada akhir malam, seperti tidur di dalam waktu qailulah, maka tiada mengapa diberatinya akan tidur di dalam waktu itu. Maksudnya diberati ini dipaksakan. Kalau juga hendak memaksakan, padahal mata kadang ngantuk tapi dipaksakan untuk tidur. Nah, supaya tidak salah, diolah dengan diniatkan supaya bisa bangun malam beribadah. Nah, itu. Dan jika ia sangat mau tidur, sekira-kira jika ia sembahyang atau berzikir, niscaya tiadalah tahu ia akan barang yang dikatanya itu atau yang diperbuatnya itu, maka hendaklah ia tidur hingga ingat ia barang yang dikatanya itu atau yang diperbuatnya itu. Nah, bila sudah ahli ngantuk banget, sampai bukti ngantuknya kada sadar lagi apa yang diucapkan nih, yang dibaca kada ingat lagi. Sudah kata beliau, tidur aja. Tidur aja. Tidur aja. Nah, itu tidak dipaksakan, dilawan ngantuknya, tidak. Jadi semangat beribadah pun ternyata dalam ilmu tasawuf tidak memaksakan diri. Kalau sudah ngantuk banget ya sudah. Kita. Kemudian adab yang ketujuh, sunat ia tidur menghadap kiblat. Nah, ini bagus. Ya, tergantung rumah, tergantung ruangan. Cuman intinya kalau bisa posisi berbaring kita tuh bisa menghadap kiblat. Nah, termasuk yang di rumah sakit kalau bisa. Dan menghadap kiblat itu atas dua macam. Pertama, seperti orang yang hampir mati. Kayak apa? Orang yang hendak di sini sebut hampir. Seperti orang yang hampir mati. Artinya orang yang mau meninggal itu kayak apa? Dibaringkan. Yang suruhannya menghadap kiblat, yaitu telentang atas belakangnya, dan adalah mukanya dan dua tapak kakinya itu
kepada kiblat. Nah, itu salah satu cara tidur menghadap kiblat. Jadi posisi berbaringnya biar aja telapak kaki ke arah kiblat. Kalau boleh aja menghadap kiblat, justru itu yang menghadap kiblat. Ada boleh kakinya jadi arahkan ke kiblat berapa? Justru itu yang disuruh. Nah, tapi kalau menghunjurkan kaki waktu duduk, nah itu yang dilarang. Karena bukan dalam keadaan berbaring. Nah, itu satu. Jadi orang yang mau meninggal memposisikan ke arah kiblatnya tuh kayak itu. Nah, disebutkan di sini seperti orang yang hampir mati. Ada sebutannya kayak itu, hampir mati. Yaitu telentang atas belakangnya dan adalah mukanya dan dua tapak kakinya itu ke arah kiblat. Nah, kayak apa nih supaya mukanya ke arah kiblat? Lalu ditinggikan bagian kepalanya. Nah, itu. Kedua, menghadap kiblat seperti mayit di dalam kubur. Kayak apa itu? Yaitu dijadikannya akan lambungnya yang kanan itu ke bawah dan adalah mukanya dan dadanya itu menghadap kiblat, bahiring. Kayak orang berbaring dalam kubur. Nah, tuh cara yang kedua menghadap kiblat itu seperti itu. Jadi kalau menghiringakan orang anak meninggal jangan. Yang bahiring ini orang yang masih hidup. Orang hendak meninggal supaya menghadap kiblat dihiringakannya kayak orang dalam kubur, sudah susah bernapas, susah lagi tuh orangnya. Jangan memiringkan memposisikan orang yang mau meninggal tuh kayak orang yang sudah meninggal di dalam kubur. Jangan, biasa aja. Nah, itu sunat seperti itu. Jadi apa nih artinya nih? Nah, tidur dalam keadaan miring yang menghadap bahiring itu bahasa Indonesianya apa? Miring. Puan menyamping. Iya. Nah, itu intinya dengan posisi kayak itu sambil ingat mati. Nah, itu dengan posisi seperti itu kayak orang dalam kubur, ingat mati. Nah, itu adab yang ke-8. Sunat ia pada ketika hendak tidur itu membaca akan doa yang diriwayatkan oleh jumhur ulama daripada Rasulullah SAW, yaitu yang disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam bab yang kelima pada menyatakan doa yang ma'thur di dalam Ihya Ulumuddin dengan katanya, maka jikalau engkau hendak tidur maka engkau mengambil air sembahyang berwudu, kemudian maka engkau jadikan tanganmu yang kanan akan bantalmu, padahal engkau menghadap kiblat dengan berbaring di atas lambung yang kanan. Tidur ini ternyata menurut ilmu kesehatan banyak banget manfaatnya. Ya, yang paling nyata dulu memperlancar BAB, satu. Yang kedua, memaksimalkan fungsi pankreas yang memproduksi insulin untuk mengatasi gula darah. Itu.
Yang ketiga adalah mempermudah jantung untuk memompa darah. Karena dia terbuka. Yang dampak yang keempat itu adalah menghindari menyebabkan gangguan motorik, stroke. Nah, itu paling fatal itu sudah. Sebabnya peredaran darah dari jantungnya yang tidak maksimal karena ditekan oleh bagian sebelah badan yang bagian kiri, bagian kanan ini. Kalau tidurnya miring kiri, nah, itu. Dan di antara ada jamaah yang mengatakan membuktikan bahwa ada perubahan pada dirinya yang sedang sakit diabetes menjadi segar bugar dengan mempraktikkan tidur dengan lambung kanan tadi. Jadi orang itu mengakui benar ujar pian guru aja. Padahal ya ulun hanya menyampaikan aja. Nah, itu manfaat tidur dengan lambung kanan tadi. Selain daripada ini memang cara Nabi. Maka ucap olehmu. Bisa terbaca ucap olehmu Allahu Akbar 34 kali. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali. Disuruh baca tasbih. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Nah, disuruh kayak itu sebelum tidur. Nah, biasanya orang-orang bahari itu ada tasbih memang diranjang untuk melakukan ini. Sambil berbaring kah, sambil duduk mau tidur kah, membaca tasbih itu. Nah, kemudian baca olehmu Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzubika minka. Pokoknya berdoa tidur dan lain-lainnya sudah. Itu. Sekurang-kurangnya Allahumma bismika ahya wa bismika amu. Wah, ini hakikat banget ini nih. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Bahakikat banget. Tidur aja kan bahakikat. Bukan masalah sembahyang aja bahakikat. Gara-gara bahakikat sembahyang, lo kalau sembahyang ini aneh banget. Masa Tuhan nyembah Tuhan jar? Astagfirullahaladzim. Merasa diri jadi Tuhan rupanya. Saking bahakikatnya tuh. Pada hakikatnya kita nih boleh kayak itu. Artinya berhenti di situ. Pada hakikatnya kita nih tidak siapa-siapa kecuali Dia aja. Artinya Tuhan nih. Waduh, gawat kalau kayak ini nih. Pada hakikatnya kita ini kada siapa-siapa. Ya dia itu. Memberi kayak itu, membahasakannya. Aneh. Urusan sembahyang bahagikan, urusan guring dirinya juga yang teguring. Aneh juga. Urusan makan penggancangnya. Coba bahagikan waktu kayak sembahyang juga, biar kada makan sekalian. Urusan sembahyang aja nambah hakikat kan. Artinya tadi masa Tuhan nyembah Tuhan. Aneh, nah itu aneh. Dan pengalaman selama seminggu nih tukang yang membagiakan rumah ulun tanya, masihlah hidup nang bapa na anu itu si anu tuh kah inggih ya. Sidin tuh zauk jar. Oh iya jar zauk. Sidin itu nang melajari yang si anu aja. Banyaklah julu nang mengumpati beliau. Banyak
tapi banyak juan nang ampih. Ada lagi mengikuti itu. Nah, tapi sayang ada juan nang meninggal masih dalam keadaan kayak itu. Lalu ulun pura-pura nanya, memangnya apa yang diajari di Zawq itu? Kada bersembayangan jia jar. Wah, hai. Apa kisahnya julun? Dilajari ilmu bertamat sembahyang. Wah. Julun kayak apa Nabi itu? Maka Nabi itu sholat seumur hidup. Ujar mereka aja. Nabi itu contoh aja. Artinya jika kada sembahyangin kada apa-apa juga sih den. Nah julun justru karena contoh itu nah harus dicontoh, bukan karena kemungkinan kalau kada sembahyang kada apa-apa, bukan itu yang dinampakkan. Justru karena contoh itu yang harus dicontoh. Lalu beliau cerita pengalaman beliau dulu. Ada juga aja dulu aku jadi lajari ilmu sugih jar. Kayak apa aja dulu? Ujar kawan nang gagal, kada jadi belajar ilmu itu. Ternyata rahasianya menduduki Quran jar. Bungol jelo mendangan sugih apa? Menduduki Quran. Tuh. Jadi artinya intinya tuh betul-betul hati-hati gitu dalam mencari ilmu tuh. Sugih apaan menduduki Quran? Lalu ulun ingat, ini yang pernah ulun dengar di Samarinda, di suatu daerah yang ulun pernah tinggal di situ. Kalau ngomongnya harus banget masalah agama, tapi menduduki Quran hebat apaan ini? Aduh, kacau. Ternyata nyambung aja ilmu tuh kayak ya sekitar itulah isinya. Kelihatannya manis banget, tapi justru beracun karena membahayakan. Masa menduduki Quran? Hakikat apa? Kenapa hakikatnya? Itu lain, itu Quran itu sudah ada tulisannya aja, sudah ada hurufnya, sudah ada bunyinya. Itu lain firman Allah yang asli. Beralasannya kayak itu. Sudah minimal itu. Allahumma apa bacanya? Allahumma bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Minimal begitu. Artinya betul-betul mengakui bahwa diriku ini hidup dengan namamu, dengan pertolonganmu, menikmati pun juga dengan namamu. Gitu. Minimal itu. Kalau panjang ya panjang. Kemudian maka tiada yang ini artinya rupanya. Nah, banyak banget doanya di sini dicontohkan. Di antaranya doa Nabi, bismika rabbi wada'tu dzambi wa bismika arfa'uhu faghfir li dzambi. Dengan namamu wahai Tuhanku, aku letakkan lambungku. Ulun berabah nina atas nama pian, pertolongan pian. Dan dengan namamu juga nanti ulun bangun, ulun angkat lambungmu. Nah, faghfir li dzambi. Oleh karena itu ampunilah dosaku. Allahumma qini adzabaka yauma tajma'u ibadak. Ya Allah, selamatkan saya dari siksamu di hari yang engkau kumpulkan hamba-hambamu hari kiamat. Allahumma aslamtu nafsi ilai. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilai. Aku hadapkan hatiku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilai. Aku serahkan urusanku kepadamu.
wa alja'tu zuhri ilai, aku serahkan punggungku kepadamu, raghbatan wa rahbatan ilaik, antara harap dan cemas kepadamu. La malja'a wa la manja minka ila ilai, tidak ada jalan, tidak ada tempat mengungsi dan tidak ada tempat mencari selamat selain kepada engkau. Amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyaka alladzi arsalta. Aku nyatakan aku beriman kepada kitab suci yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Ya minimal tadi paling pendek itu. Nah, jadi baca tasbih, baca doa, dan doa-doa yang lain yang umum yang sudah sering kita dengar. Ayat kursi kah, Al-Ikhlas 3 kali kah, Al-Falaq An-Nas sekali, lalu tiupkan ke badan. Kemudian maka engkau sapukan kedua tapak tanganmu kepada kepalamu dan kepada mukamu dan kepada seluruh tubuhmu. Oh, lewatan. Dan lagi sunat engkau baca pada ketika hendak tidur daripada hal engkau taruhkan tanganmu yang kanan itu di bawah pipimu yang kanan, serta dibaca ayat kursi dan amanah rasul hingga akhir, pansurna al-qawmil kafirin. Dan lagi sunat engkau baca pada ketika hendak tidur itu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Maka engkau hembuskan kepada dua tapak tanganmu, kemudian engkau sapukan kedua tanganmu itu ke kepala, ke muka dan ke seluruh tubuh. Jadi istilah batiyo habis berdoa ada juga yang menyapukan ke seluruh tubuh. Ya ini dalilnya. Ya ini dalilnya. Dan lagi sunat engkau baca pada ketika hendak tidur itu surah Tabarak. Dan hendaklah engkau tidur itu pada engkau sibuk dengan zikrullah hingga lenyap tidurmu di dalam menyebut akan nama Allah. Bagusnya kayak itu. Sampai kada sadar lagi. Nah, tapi supaya cepat tertidur, berzikir itu sambil berpijim, untuk buka aja kalau terguring-guring lagi, sambil berpijim. Nah, dan lebih cepat tidur lagi, bacanya dalam hati aja. Kalau masih aja hendak konsentrasi menggerakkan tangan, kada terguring-guring masih. Nah, dan lagi sunat engkau baca 4 kalimat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat itu jumlahnya 25 kali. Maka menjadi perhimpunan itu 100 kali. Dan kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah dalam kitabnya yang bernama Ghunyah, sunat bahwa jangan engkau tidur hingga membaca 300 ayat. Wah, supaya masuk ia di dalam zumratul abidin, yakni tempat berhimpun orang abid, dan supaya jangan disuratkan, ditulis akan dia daripada orang yang lalai. Kalau melihat suruhan ini, wajar aja beliau jadi wali besar. Tidurnya aja kayak ini. Maka hendaklah dibaca surah Al-Furqan. Nah, ulang. Surah Asy-Syu'ara. Maka bahwasanya kedua surah itu 300 ayat jumlahnya. Kada tegawi kita. Nang bismika memahis kamu aja bisa lewat terus toh. Apalagi yang ini. Dan jika tiada ia hafal akan 2 surah itu, maka baca surah Al-Waqiah dan surah Al-Haqqah. Nah, pulang tambahnya. Dan surah Sa'ala Sa'ilun bi'adabi waqi'. Nah itu. Dan surah Al-Muddatsir. Semuanya surah itu 300. Kalau juga tidak bisa, maka baca surah At-Tariq
dari surah At-Tariq sampai habis Quran ya. Antuh, itu 300. Kada kuasa juga baca 1000 ayat. Jikalau kuasa, nah lebih lagi ini. Tadi 300 saja. Kalau sanggup baca di sini 1000 ayat. 300 saja lewat, apalagi 1000. Nah, maka itu terlebih baik, iya pasti, dan terlebih sempurna, iya. Yakni disuratkan baginya beberapa pikul daripada pahala, dan disuratkan pula baginya daripada orang yang qanitin, yang abid, dan adalah yang demikian itu pada surah Tabarak hingga akhir ayat. Hingga akhir ayat. Berarti berapa juz nih baca Qurannya nih? Surah Tabarak juz berapa? 29, berarti 2 juz. Tuh. Jika tiada kuasa, nah ini nang kita mau ambil nih. Nang jika tiada kuasa, ia akan demikian itu, maka dibacanya 250 ayat aja dah. 250 kali qul huwallahu ahad. Kada tak baca juga 3 kali aja lewat. Itu. Karena perhimpunannya itu 1000 ayat Quran. Wah, luar biasa. Memang kayak itu Pang, orang-orang ahli aslinya tuh mereka ahli tasawuf itu. Pokoknya bila ada bujur-bujur kecuali terlelap itulah tidurnya. Jadi tidak bisa memang kita. Kenapa Sidin Guring ini gimana nih? Sebelumnya sudah Sidin berhimmat menahani jangan tertidur. Makanya biasanya mereka tuh pokoknya bebas anak pabila kah, biar sambil acara guring-guring tuh kada apa bagi mereka, karena sebelum mereka kayak itu mereka sudah dengan sekuat tenaga menahan ngantuknya itu. Nah, dan lagi kata Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan sayyidnya bahwa seseorang bahwa jangan dia meninggalkan 4 surat pada malam, pada tiap-tiap malam. Jangan kita baca pada tiap malam. 4 surah. Surah Sajadah, surah Yasin, surah Ad-Dukhan, dan surah Tabarak. Maunya si 4. Minimal ya salah satunya lah. Nah, tiap malam. Jikalau tiada dibaca sertanya itu, dan jika dibaca sertanya itu akan surah Az-Zumar, bertambah lagi, dan surah Waqiah, maka yaitu terlebih baik, iyalah. Dan adalah Nabi SAW tiada ia tidur hingga membaca akan surah Alif Lam Mim Sajadah, surah Tabarak, nah sebelum tidur. Dan di dalam hadis yang lain, maka bahwa tiada ia tidur hingga ia membaca surah Bani Israel, surah Az-Zumar, dan riwayat yang lain membaca ayat surah-surah yang ada kalimat sabbaha atau yusabbihu. Dan setengah riwayat di dalamnya itu terlebih afdal daripada 100.000 ayat. Luar biasa amalan para ulama sebelum tidur. Jadi kayak apa nih? Ya, kalau kada bisa banyak, prinsipnya ambil nang sedikit nang bisa. Ini itu barang yang dijagai. Intinya apa sekarang? Sebelum guring baca Quran. Itu nah intinya tuh itu. Sebelum tidur baca Quran. Nah, Quran yang paling hafal bagi kita itu surah Al-Ikhlas itu sudah. Qul huwallahu ahad itu aja sudah nang bisa. Habis nah hendak 300 apalagi 1000 angkat tangan. Karena intinya baca Quran sebelum tidur. Adab yang ke-9 bahwa sunat engkau ingatkan pada ketika hendak tidur itu bahwa tidur itu seperti orang mati. Suruhannya kayak itu. Dan bangkit dari tidur itu seperti orang yang dibangkitkan dari kubur di padang mahsyar. Maksudnya bila hendak bangun baik,
maka tidurnya baik-baik. Nah, bila ingin dibangkitkan setelah mati dalam keadaan baik, maka tidurnya harus baik-baik. Nah, ulun kira sementara ini mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan, kita semua diberikan seluruh kebaikan dunia dan akhirat, dan tidak dimatikan kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin wa ala manna wa bi salafuna salih wa ila hadratin nabi wa bisirril fatihah. Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wal ta'wil. Allahumma amnun 'alaina bima mananta 'ala li ta'atika wa 'ala 'ibadika as-salihin. Allahumma ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat para Anbiya wal mursalin, dengan berkat para wali-wali, dengan berkat guru-guru, dengan berkat orang-orang yang ikhlas kepadamu, jadikanlah diri kami, anak-anak kami, keturunan-keturunan kami yang hadir tempat ini menjadi hamba-Mu yang soleh, yang bertakwa, yang Kau selamatkan dunia dan akhirat. Mudahkanlah segala urusan kami, kabulkanlah segala hajat kami, berkahilah hidup kami, terangilah hati kami dengan cahaya hidayah, cahaya hikmah dan cahaya ma'rifat kepadamu. Berilah kami keselamatan dan kesehatan lahir dan batin. Janganlah Engkau matikan kami dan bangkitkan kami dari kubur kecuali dalam keadaan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.